Di MCU kita udah lihat seberapa ngerinya Wanda Maximoff. Dia bisa menghancurkan Mind Stone, hampir mengalahkan Thanos sendirian, bahkan membantai anggota Illuminati di semesta lain hanya dengan pikirannya. Kekuatan Chaos Magic-nya bener-bener gak masuk akal. Tapi tahu nggak, versi MCU itu sebenarnya belum ada apa-apanya kalau dibandingin sama versi komiknya. Ada satu momen paling gila dalam sejarah Marvel, di mana Wanda nggak butuh ledakan energi atau sihir yang ribet. Cuma dengan membisikkan satu kalimat pendek, "No more mutants," dia berhasil menghapus kekuatan 90% populasi mutan di seluruh dunia dalam sekejap. Kita bakal bedah alur cerita lengkap dari komik legendaris yang mengubah sejarah Marvel selamanya, House of M. Cerita dimulai dengan kilas balik Wanda melahirkan, namun itu hanyalah ilusi. Realitanya, Wanda berada dalam pengawasan Profesor X di Genosha. Profesor X udah angkat tangan karena nggak bisa lagi menahan pikiran Wanda. Akhirnya, Avengers dan X-Men ngumpul buat mutusin satu hal yang sangat berat. Apakah Wanda harus dibunuh demi keselamatan dunia? Wolverine dan Emma Frost setuju, Wanda harus dihabisin. Mereka pergi ke Genosha untuk menemui Wanda. Saat tiba, Profesor X sudah tidak terlihat. Tiba-tiba, dunia diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Realitas mereka di-reset total. Pas cahaya itu hilang, dunia udah berubah. Mutan sekarang jadi ras penguasa, dan manusia biasa adalah warga kelas 2. Di dunia ini, Magneto adalah raja. Uniknya, semua pahlawan dapat apa yang mereka mau. Spider-Man hidup bahagia sama Gwen Stacy, dan Scott Summers menikah sama Emma Frost. Cuma Wolverine yang masih ingat realitas asli. Dia akhirnya ketemu sama Layla Miller, bocah misterius yang punya kekuatan buat mengembalikan ingatan asli pahlawan lain lewat sentuhannya. Satu persatu pahlawan terbangun. Momen paling sedih adalah Peter Parker. Dia benar-benar hancur pas sadar kalau hidup bahagianya sama Gwen cuma ilusi buatan Wanda. Para pahlawan yang udah sadar langsung nyerbu Genosha. Mereka ngira Magneto yang maksa Wanda buat bikin dunia baru ini. Tapi lewat bantuan sihir Dr. Strange, terungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata dalangnya adalah Quicksilver alias Pietro. Dia yang bisikin Wanda buat bikin dunia baru ini supaya Avengers nggak jadi membunuh Wanda. Pas Magneto tahu kalau namanya dimanfaatkan buat tindakan pengecut ini, Magneto ngamuk besar. Tanpa ampun, Magneto membunuh Pietro dengan menghantamkan potongan logam raksasa tepat di depan mata Wanda. Melihat saudaranya mati di tangan ayahnya sendiri, Wanda benar-benar muak. Dia muncul, menyembuhkan Pietro, dan memandang Magneto dengan penuh rasa jijik. Wanda ngerasa kalau semua penderitaan ini berasal dari obsesi ayahnya terhadap kemurnian ras mutan. Sambil menangis, Wanda mengucapkan kalimat maut, "No more mutants." Seketika, dunia kembali memutih. Pas semua bangun di dunia asli, segalanya nampak normal. Tapi ada satu tragedi besar yang terjadi, the decimation. Jutaan mutan di seluruh bumi tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dari populasi yang masif, cuma sisa ratusan orang aja yang masih punya gen mutan. Ras mutan mendadak jadi spesies yang terancam punah. Kejadian ini ngebuktiin kalau kata-kata Wanda adalah senjata paling mematikan di alam semesta Marvel. Wanda sendiri menghilang tanpa jejak, ninggalin trauma mendalam bagi para Avengers dan X-Men. Segera setelah kejadian House of M, dunia memasuki era decimation. Bayangkan, dari jutaan mutan, kini hanya tersisa 198 orang yang memiliki kekuatan. Di komik Endangered Species 2007, kita melihat sisi emosional Beast, Hank McCoy. Dia berkeliling dunia, bahkan bekerja sama dengan para villain genius seperti Dark Beast hingga Arnim Zola, hanya untuk mencari tahu kenapa tidak ada lagi bayi mutan yang lahir. Secara sains, gen mutan dinyatakan telah mati. Keputusasaan ini membuat kaum mutan merasa mereka adalah generasi terakhir yang tinggal menunggu waktu untuk punah. Di tengah kegelapan itu, muncul sebuah keajaiban. Di komik Messiah Complex 2007, sebuah sensor mutan di Alaska mendadak meledak karena mendeteksi lahirnya bayi mutan pertama pasca tragedi House of M. Bayi itu bernama Hope Summers. Kelahirannya memicu pertempuran berdarah antara X-Men yang ingin melindunginya dan kelompok Purifiers yang ingin membunuhnya karena menganggap bayi itu adalah antikristus. Di akhir cerita, Cyclops mengambil keputusan berat, menyerahkan Hope kepada Cable untuk dibawa lari ke masa depan agar dia bisa tumbuh besar dengan aman dari kejaran musuh. Banyak yang ngira Hope Summers itu anak rahasia Cyclops atau Jean Grey karena rambut merahnya. Tapi faktanya, dia cuma anak dari seorang petugas pemadam kebakaran di Alaska yang gak punya kekuatan apa-apa. Dia jadi bagian keluarga Summers karena diadopsi sama Cable. Cable sendiri adalah anak dari Cyclops. Cable membesarkan Hope seperti anaknya sendiri, mengajarinya cara bertahan hidup, memegang senjata, dan taktik perang. Karena Cable menganggapnya sebagai anak, dia memberikan nama belakangnya kepada bayi itu, Hope Summers. Lompat ke tahun 2010 dalam komik Second Coming, Hope yang kini sudah remaja kembali dari masa depan bersama Cable.
Tapi kembalinya mereka disambut dengan serangan besar-besaran oleh Bastion dan pasukan Sentinelnya. Di sini, kita melihat pengorbanan luar biasa para X-Men, termasuk Nightcrawler yang gugur demi melindungi Hope. Pada puncaknya, Hope menunjukkan manifestasi kekuatannya yang luar biasa untuk pertama kalinya, membuktikan bahwa dia memang Mesias yang ditunggu-tunggu. Hope adalah seorang mutan tipe Omega level dengan kemampuan meniru kekuatan mutan lain di sekitarnya dalam versi yang jauh lebih kuat dan sempurna. Inilah yang paling membuat pahlawan lain merinding. Saat ia menghancurkan Bastion, muncul aura api berbentuk burung Phoenix di sekitar tubuhnya. Ini membuktikan bahwa Hope bukan sekedar mutan biasa, tapi ia adalah wadah atau host masa depan bagi entitas kosmik Phoenix Force. Inilah puncak dari segala ketegangan pasca tragedi Wanda di komik House of M ketika Wanda mengucapkan "No More Mutants". Lanjut ke komik legendaris Avengers vs X-Men 2012. Komik ini dibuka dengan sangat dramatis, mirip adegan Bruce Banner yang jatuh ke Sanctum Sanctorum di film Infinity War buat peringatin kedatangan Thanos. Di sini ada Nova yang jatuh dari luar angkasa dalam kondisi kritis. Dengan sisa tenaganya, dia cuma sempat bilang satu kalimat maut. Dia datang. Siapa yang datang? Bukan Thanos, tapi entitas kosmik paling ditakuti di alam semesta, Phoenix Force. Di markas Utopia, Cyclops lagi keras-kerasnya melatih Hope Summers. Tiba-tiba, energi Phoenix di dalam tubuh Hope meledak sesaat dan menghancurkan seluruh area latihan. Kejadian ini bikin Cyclops makin yakin kalau Hope adalah host terpilih yang bakal nyelamatin ras mutan. Tapi di sisi lain, Avengers nggak tinggal diam. Mereka menangkap sinyal energi raksasa yang menuju bumi. Captain America dan timnya langsung terbang ke Utopia dengan satu tujuan, amankan Hope sebelum Phoenix sampai. Cap minta Hope diserahkan buat dikarantina, tapi Cyclops nolak mentah-mentah. Baginya, Phoenix adalah satu-satunya cara buat benerin kehancuran yang dibuat Wanda dulu. Perdebatan ini berakhir dengan perintah ikonik dari Captain America, "Avengers, assemble, take them." Perang besar resmi pecah di pesisir pantai Utopia. Di tengah kekacauan perang besar, Hope yang ketakutan karena kekuatannya makin gak stabil, milih buat kabur. Keadaan makin parah pas internal tim pecah. Wolverine berantem sama Captain America di atas pesawat, karena Cap nganggap Logan sengaja biarin Hope kabur. Hasilnya, Logan dilempar dari pesawat dan jatuh di dinginnya Antartika. Tapi disinilah plot twistnya. Hope sendiri yang jemput Wolverine di sana. Mereka berdua mutusin buat sembunyi di bulan. Tapi Wolverine ternyata main dua kaki. Dia diam-diam ngabarin Avengers lokasi mereka. Gak lama, Avengers sampai di bulan, disusul Cyclops dan Emma Frost yang juga tiba di sana. Ketegangan memuncak, dua kubu siap saling bantai di permukaan bulan, sementara langit mulai memerah karena Phoenix udah sangat dekat. Hope mulai panik. Energi Phoenix yang udah di depan mata bikin tubuhnya meledak tanpa kontrol. Di saat genting itu, Iron Man muncul dengan senjata rahasianya, sebuah meriam anti-Phoenix raksasa yang dia klaim bisa menghancurkan entitas kosmik tersebut. Tembakan dilepaskan, tapi bukannya hancur, malah Phoenix Force malah pecah jadi 5 bagian. Energi kosmik itu nggak masuk ke tubuh Hope, tapi malah merasuki 5 mutan yang ada di sana. Cahaya menyilaukan muncul, dan hadirlah The Phoenix Five: Cyclops, Emma Frost, Namor, Colossus, dan Magik. Mereka nggak lagi jadi mutan biasa, mereka sekarang adalah dewa dengan kekuatan Phoenix yang sanggup mengubah dunia sesuka hati mereka. Avengers yang tadinya mau mengamankan situasi, sekarang harus berhadapan dengan 5 entitas setingkat dewa yang menganggap diri mereka adalah penyelamat dunia. Dengan lahirnya Phoenix Five, peta kekuatan di Marvel berubah total. Bukannya menyelamatkan mutan, kekuatan ini justru mulai meracuni pikiran Cyclops dan kawan-kawan. Apakah ini awal kebangkitan mutan atau justru akhir dari kehidupan di bumi? Di part selanjutnya, kita bakal bahas gimana Phoenix Five mulai bertindak diktator dan momen paling menyedihkan saat Cyclops harus berhadapan dengan gurunya sendiri, Profesor X. Akhirnya, kita masuk di fase akhir cerita panjang di mana 90% mutan dimusnahkan sejak insiden House of M yang disebabkan Chaos Magic Wanda. Situasi sudah mencapai titik nadir. Anggota Avengers sudah babak belur, terkapar di bawah kaki Phoenix Five yang kekuatannya makin gak masuk akal. Tapi tepat saat harapan seolah hilang, realitas mendadak bergetar. Cahaya merah Chaos Magic membelah medan tempur. Wanda Maximoff akhirnya turun tangan. Ini adalah pertama kalinya Wanda muncul di garis depan setelah tragedi No More Mutants.
Dengan satu lambaian tangan, dia mementalkan kekuatan dewa milik Phoenix Five dan menyelamatkan tim Avengers yang hampir mati. Disinilah pertemuan paling ikonik terjadi. Wanda bertemu Hope Summers. Hope, sang pembawa masa depan, langsung merasa terikat dengan Wanda. Dia nggak takut, dia justru memilih ikut bersama Wanda, karena dia tahu, cuma penyihir ini yang punya kunci untuk menjinakkan api Phoenix di dalam dirinya. Setelah Namor tumbang dan fragmen Phoenix-nya pindah ke anggota lain, Cyclops dan Emma Frost menjadi dua inang terakhir yang paling kuat sekaligus paling gila. Pertempuran pindah ke Utopia, pulau markas X-Men yang sekarang jadi saksi bisu kehancuran. Avengers melakukan full-scale invasion. Para Avengers dan para mutan bergabung mencoba menahan serangan fisik Cyclops. Tapi Cyclops sudah bukan manusia lagi. Dia bergerak seperti dewa yang murka. Utopia terbakar, dan di tengah api itu, Cyclops mulai kehilangan kemanusiaannya. Dia secara paksa menyerang Emma Frost, rekannya sendiri, untuk mencuri sisa kekuatan Phoenix di tubuh Emma agar dia bisa menjadi Dark Phoenix yang sempurna. Di tengah amukan Cyclops, muncul satu sosok tua yang berjalan tenang di tengah medan perang, Charles Xavier. Inilah momen paling emosional di sejarah Marvel. Xavier masuk ke pikiran Cyclops, mencoba menghentikan murid pertama yang dia sayangi seperti anak sendiri. Xavier berteriak, "Cukup Scott, berhenti sebelum kamu menghancurkan segalanya." Tapi Scott Summers yang sekarang adalah wadah kemarahan kosmik. Dia merasa Xavier adalah simbol kegagalan masa lalu. Dalam sebuah panel yang mengerikan, Cyclops melepaskan ledakan energi Phoenix tepat ke arah gurunya. Tidak ada perlawanan. Profesor X tewas seketika di tangan murid kesayangannya sendiri. Kematian Xavier bukan cuma membunuh seorang karakter, tapi membunuh moralitas X-Men. Cyclops resmi menjadi monster. Kematian Xavier memicu kemarahan terakhir Wanda dan Hope. Di sini Cyclops sudah menjadi Dark Phoenix. Wanda menyerang dengan seluruh sisa Chaos Magic-nya untuk melemahkan zirah kosmik Cyclops. Di saat Cyclops lengah, Hope maju dan menyerap seluruh entitas Phoenix ke dalam tubuhnya. Hope kini menjadi White Phoenix. Dia punya kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Tapi Wanda segera memegang tangannya. Wanda membimbing Hope untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun lalu. Mereka tidak menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam, tapi untuk memperbaiki dunia. Bersama-sama, mereka mengucapkan kata-kata yang menggetarkan seluruh realitas. No more Phoenix. Seketika api Phoenix pecah menjadi jutaan kunang-kunang energi yang menyebar ke seluruh planet. Energi itu masuk ke dalam gen para remaja yang dulunya manusia biasa. Kutukan No More Mutants resmi berakhir. Cyclops berjalan lemas di reruntuhan Utopia sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara super ketat. Dia menang, ras mutan bangkit lagi, tapi dia kehilangan segalanya, namanya, kehormatannya, dan gurunya. Wanda akhirnya mendapatkan penebusannya, meskipun dunia nggak akan pernah lupa apa yang dia lakukan. Inilah akhir dari saga panjang kepunahan mutan. Dari satu kalimat yang menghancurkan, berakhir dengan satu pengorbanan yang membangkitkan. Menurut kalian, apakah cerita komik ini layak diangkat ke layar lebar di masa depan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like.